warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi dan Kabupaten Kota se-Sumatera Barat. Selanjutnya, Bunda Literasi dan Pegiat Literasi di Sumatera Barat dan Kabupaten Kota di Sumatera Barat. Pejabat struktural dan fungsional dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat. Dan tadi juga bersama kita narasumber kita Pak Golagong, ya. Ini setiap nama beliau tadi ya panjang ya, Pak Heri, yang telah berbagi dengan kita tadi, alhamdulillah, dan seluruh para narasumber. Dan selanjutnya Bapak Ibu para peserta workshop yang hadir. Ya, syukur sama kita berikan kepada Allah SWT atas limpah rahmat dan karunia-Nya. Beri salam buat kita Rasulullah Muhammad SAW. Selanjutnya kita ucapkan selamat kepada Ibu Hajah Nelly Bahar beserta dengan Ananda Fazatil Hasanah, ya, Husainah Fauzi El Muhammadi, ya, namanya, ya, yang hari ini telah sebagai duta baca dan operasi duta baca. Itu kami selamat ya pada ibu-ibu yang lain juga sebagai bunda literasi di kota. Bapak Ibu hadirin berhadir, tadi telah sesama kita dengarkan Pak Golagong, narasumber, telah berbagi dengan kita bahwasanya memang pada saat sekarang ini kita perlu meningkatkan literasi. Kesenangan, hobi untuk membaca. Sehingga dengan senang, hobi, dan kita suka membaca, maka itu salah satu faktor yang akan meningkatkan kecerdasan dan juga akan meningkatkan pengetahuan daripada warga masyarakat kita tentang segala sesuatunya. Kita bicara masalah literasi, ya, itu sungguhnya adalah perintah Allah SWT, bukannya perintah undang-undang saja. Ketika Allah mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya, perintah membaca. Ya. Bahasa itu dalam kaidah ushul fikih, ya, dalam Al-Quran, setiap perintah itu punya wajib. Jadi proses itu membaca itu suatu pemestian. Artinya program literasi yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia dan hari ini kita di Sumatera Barat dan kemudian Kabupaten Kota di Sumatera Barat, ketika Bapak Ibu dan semua kita meningkatkan budaya literasi itu, sesungguhnya itu juga bernilai ibadah. Dia memberikan manfaat kepada kita, kita punya wawasan pengetahuan, dan kemudian kita juga bisa berbagi dengan orang lain dari hasil literasi kita, ya. Sehingga bayangkan betapa besar dan terbanyaknya, ya, keutamaan-keutamaan, nilai-nilai positif, ya, yang kita dapatkan. Literasinya sendiri adalah bukan ibadah,
dan kemudian efek literasi itu kita berbagi, maka sepanjang waktu, setiap saat, maka kita akan memberikan manfaat kepada orang lain, yang pada gilirannya juga akan memberikan pahala insya Allah SWT untuk kita semua. Jadi dapatlah dua hal kita. Yang pertama pahala yang menjadi bekal di akhir kelak, dan kemudian di dunia kita memiliki wawasan, pengetahuan, kecerdasan ya, dengan sesuatu yang kita baca terus. Ya, di dunia dapat keutamaan, di akhirat juga kita memperoleh pahala. Ini maksud saya itu ya, mudah-mudahan dengan kita kukuhkan ya, Bunda Literasi hari ini dan kemudian Duta Baca, mudah-mudahan ini akan menjadi bagian, akan menyemangati terutama sekali adalah orang yang paling dekat dengan Bunda Literasi. Kalau itu akan berdampak kepada yang paling dekat begitu. Baru nanti kepada lingkaran-lingkaran selanjutnya. Ya, nanti meningkat literasinya pada orang-orang terdekat. Nah, sehingga ketika itu akan memberikan dampak positif pada lingkungan yang lebih besar lagi. Proses itu makanya tugas Bunda Literasi itu adalah bagaimana orang yang paling dekat dengannya itu menjadi pembaca media yang peduli dengan literasi. Bapak Ibu hadirin beradir, begitu banyak dan begitu utamanya meningkatkan literasi bagi kita, dan ini juga adalah merupakan salah satu langkah dalam rangka untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ya, sesuai dengan apa yang dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang ya. Salah satu kita merdeka itu adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya menjadi seorang yang care dengan literasi ini juga adalah merupakan pembelaan bentuk nasionalisme ya, kita untuk bangsa dan negara ini. Nah, mudah-mudahan insya Allah ya, dengan hal ini akan menghadirkan kontribusi positif bangsa bernegara. Nah, seperti yang kita bacakan tadi, ya, ketika kita mengambil, mengukuhkan, ya, harus mendorong, memotivasi. Nah, maka dalam kesempatan ini, ya, itu makanya yang pertama tentu kita pastikan di sekolah, di kantor, ataupun juga di rumah kita memang ada pojok-pojok literasi, ada buku-buku yang tersedia, sehingga anggota rumah tangga yang terdekat dengan kita, ataupun juga di sekolah, ataupun di tengah masyarakat ya, kita memiliki tempat untuk itu. Saya masih ingat pada tahun 2009 ya, ketika itu saya bersama dengan Pak Asril Das di Kota Padang, yaitu kita sengaja mendistribusikan buku-buku di kantor lurah ya, sehingga di kantor lurah itu kita persiapkan ada pojok baca. Ini kepada yang di Padang ini itu sengaja kita buat. Jadi ibu-ibu atau mungkin siapa yang berurusan di kantor lurah, ya, maka sambil menunggu, maka usaha itu ada yang bisa dibaca, bisa peternak ayam, bisa peternak lele, dan kemudian buku-buku yang sederhana, yang praktis-praktis, tidak mesti buku yang berat-berat. Sehingga itu juga akan mendukung literasi masyarakat. Ya,
sehingga seperti tadi itu 30 menit per hari, kemudian 15 judul buku setahun, itu akan bisa kita capai, bahkan mungkin lebih. Nah, di maka seperti ini ya, di rumah-rumah kita ini. Nah, maka saya itu ya insya Allah kita sudah menyetujui di Provinsi Sumatera Barat, yaitu wakaf buku. Nah, itu nanti insya Allah ASN di Provinsi Sumatera Barat ini ada 18.000 orang ya. Nah, kalaulah seandainya satu orang saja 1 tahun, berarti kita punya 18.000 yang bisa kita distribusikan di pustaka-pustaka yang ada. Dan kemudian kita ajak juga barangkali BUMN, BUMD, silakan nanti buku apa, mungkin buku-buku yang mereka produksi sendiri, dan kemudian kita kelola itu melalui Dinas Pustaka dan Arsip, dan kemudian nanti kita bisa distribusikan ke pustaka-pustaka yang ada di daerah. Dan kami juga berharap di kabupaten kota juga dilakukan hal ini. Pegawai ya, silakan pilih mana mau diarahkan juga silakan, ataupun juga terserah kepada mereka mau, dan silakan nanti kita distribusikan sesuai dengan kebutuhan di daerah tersebut. Ini memang harus kita lakukan gerakan-gerakan seperti ini. Ya, itu dalam rangka lokasi tempat, pojok, dan kemudian isinya. Ya. Dan saya masih ingat waktu itu saya pernah juga menyurati ya penerbit-penerbit, jadi mereka juga mau ya menghibahkan buku-buku yang akan didistribusi. Banyak penerbit yang ada. Nah, nanti kita tinggal tata saja mana yang. Jadi maksud itu remat saya ini adalah ya insya Allah ini Pak Kadis ya, ini gerakan wakaf buku ini ya, ini sudah kita setujui. Nah, ini mudah-mudahan bisa berjalan. Nah, lalu nanti akan bisa melebar. Dan kemudian ada yang juga dilakukan oleh waktu itu Pak Firdaus Umar di Solo, itu satu paket buku itu diantarkan ke rumah-rumah, buku berkulit. Katanya sekarang di Selayo juga dilanjutkan. Itu adalah contoh-contoh baik. Jadi maksudnya itu ada. Ya mungkin tadi anak kita Faizatil ya, mungkin mendorong teman-temannya ya di masing-masing kabupaten kota, dan kemudian ya membuat gerakan itu ya diantarkan. Nah, nanti mungkin 1 pekan diambil lagi, nah ditukar dengan yang baru lagi. Begitulah, dan sehingga rumah ini akan meningkatkan. Jadi sudah ada cerita-cerita baik ya yang dilakukan oleh kita di Sumatera Barat ini. Nah, dengan adanya ya Bunda Literasi, dengan adanya duta baca ya, maka itu ini gerakan ini bisa kita lakukan kembali dan kita perluas, dan kemudian mungkin dengan cara dan corak masing-masing daerah silakan. Yang penting adalah sehingga kita bisa dan kemudian karena setelah itu barangkali mungkin nanti bisa kita adakan perlombaan antar keluarga. Mungkin ketika keluarga itu membaca buku tertentu dan kemudian dibuat ringkasannya, dan kemudian nanti ringkasannya itu kita perlombakan di setiap rumah-rumah, tingkat RW, tingkat RT, tingkat Jawa, tingkat negara. So, ketika membaca dan dituliskan, maka itu akan terjadi proses internalisasi nilai yang lebih baik. Apalagi kalau seandainya itu diperdengarkan, ya maka lengkaplah itu, diperdengarkan, dibaca, dan ditulis, maka terjadilah internalisasi yang sangat maksimal. Nah, nanti mungkin tingkat nagari kita adakan, mungkin tingkat kecamatan diadakan. Nah, nanti Pak Kadis diadakan tingkat provinsi. Nanti kalau yang paling juara nanti kita kasih umroh. Bisa nanti antar keluarga, dan kemudian juga bisa nanti antar sekolah, ya tingkat SD, tingkat SMP, tingkat SLTA. Sediakan reward.
ini dalam rangka untuk motivasi. Ya, maupun kemudian di sekolah juga bisa kita lakukan. Itu makanya kita kan juga punya pustaka di sekolah, itu makanya Pak Kadis ini perlu dibenahi pustaka sekolah. Karena yang menangani pustaka sekolah itu biasanya sambil lewat dan sambil jalan. Itu makanya saya adalah ketika berkunjung ke sekolah, saya tidak mau itu ke ruang kepala sekolah. Ke ruang sekolah pastilah kalau toiletnya bagus lah semuanya, mungkinnya banyak juga. Ya. Tapi di antara yang saya kunjungi adalah pustaka. Itu makanya rata-rata pustaka di sekolah itu mungkin kurang terurus secara dan saya pernah mengunjung satu SLTA Sumatera Barat ini. Saya tanya, Pak Bu, tolong kasih tahu saya siapa anak yang paling rajin ke pustaka. Mana tanya ya? Ini SMA ya? SMA. Masih saya lihat mana daftarnya? Itu barangkali Pak, Iko. Gitu. Jadi tidak ada kepastian. Nah, maka itu perlu di sekolah-sekolah juga perlu dimotivasi. Siapa yang paling rajin berkunjung ke pustaka? Dan kemudian berkunjung ke pustaka dia baca apa? Pinjam buku apa? Seluruh gerak-gerik di pustaka itu perlu tercatat secara baik. Suatu saat ini perlu diberikan reward kepada para bintang-bintang atau duta baca dari sekolah itu. Maksud itu memang perlu ada motivasi, perlu ada dorongan-dorongan yang mesti kita singkat nagari juga boleh nanti. Ya. Atau barangkali mungkin juga bisa mungkin buku yang dibaca, tolong nanti buatkan ringkasan, sinopsis. Dan kemudian ringkasannya itu tolong bacakan di depan kelas. Puisikan ya. Maka itu banyak cara. Maka itu dengan adanya Bunda Literasi Provinsi, Kabupaten, Kota, dan kemudian juga ada duta baca, dan kemudian juga ada pustaka, dan kemudian juga ada ya kita yang di Kabupaten Kota yang hadir pada hari ini, ya duta baca, pegiat literasi. Maka ini diantaranya kita baca. Karena memang Indonesia ini termasuk Sumatera Barat yang jumlah buku yang dibaca per tahun itu jauh lebih sedikit. Sementara orang-orang hebat selama ini, di mana saja orang hebat, apakah di Eropa, Amerika, Indonesia, dan ketika lihat sejarah mereka itu rata-rata mereka itulah pembaca dan rata-rata mereka punya pustaka pribadi. Makanya saya ada dengan istri saya, ya, Bunda Literasi, selamat Bunda Literasi. Ya. Ambo punya pustaka, kemudian istrimu punya pustaka, asing pustaka utama kanan. Banyak. Jadi kita, ya, punya pustaka pribadi. Bisa menjadi bahan bacaan kita dan lain. Jadi kalau itu ini dorongan jadi kalau itu ada penggiat di sini. Silakan nanti penggiat di Kabupaten Kota bersama dengan Bunda Literasi Kabupaten Kota, Pak Kadis, kita fasilitasi nanti kita pilih, ya kita perlomba. Nanti silakan siapkan apanya pada peralatannya, dan kemudian nanti kita motivasi di tingkat rumah tangga juga boleh. Tingkat sekolah juga boleh, SD, SMP, SMA. Oke. Tahun 2023 kan? Ya, boleh Pak Kadis.
Dinas Pustaka Arsip di Kabupaten Kota, gerakan para penggiat, dan kemudian didukung oleh ya silakan nanti Kabupaten Kota, silakan anak-anak mana yang terbaik. Kita adakan perlombaan tingkat Sumatera Barat dan kemudian kita dorong. Kalau silakan nanti untuk umroh nanti ya Pak. Ya dari SD ada, SMP ada, SMA ada, dan kemudian untuk rumah tangga 4 berarti 150 juta. Yang terbaiknya, yang puncak-puncaknya. Nah, silakan hari ini ya Pak Kadis, silakan dipersiapkan ya konsepnya, dan kemudian nanti silakan dilakukan oleh kota masing-masing. Sehingga tahun 2023 nanti akan bisa sama-sama berangkat dengan Pak Kadis. Nanti insya Allah nanti kita rencanakan yang terbaik ini nanti ya, seperti mungkin di Padang kemarin berangkat 40 orang, yang itu adalah pegawai terbaik pada masa saya dulu, yaitu secara umroh kan. Baru berangkatnya kemarin ya, itu tahun 2019. Pegawai terbaik kalau semuanya berhasil dari PD, kalau itu barangkali ini yang kita gabung nanti, sehingga nanti kita bisa satu kloter nanti di Sumatera Barat. Kalau yang beragama non Islam, silakan juga nanti kita biaya juga untuk berangkat kemana? Ke Vatikan, kalau nanti juara, atau kemana? Nah, nanti. Sama seperti saya adalah ketua PMI Kota Padang dulu, maka siapa yang mendonorkan darahnya 130 kali, ya, maka itu yang Islam umroh, yang non itu berangkat ke tempat sucinya masing-masing. Maksudnya itu untuk ini. Setuju ya, Ben? Setuju ya? Ada yang setuju? Ada yang tidak setuju? Silakan tunjukkan. Nah, kalau setuju silakan diprogramkan Pak Kadis. Silakan siapkan. Kayaknya mudah-mudahan nanti tahun 2023 nanti maka minat baca, literasi masyarakat Sumatera akan meningkat. Dan ini memang di tengah-tengah tantangan sekarang ini, alat pandang ya, kemudian handphone ya, yang juga itu akan mengurangi. Nah, mungkin di masing-masing kabupaten kota juga bisa berkreasi silakan ya apa ya. Nah, jadi mudah-mudahan insya Allah Bapak Ibu hadir ya, dengan sampai tidak akan bisa menjadi sehingga minat baca dan literasi masyarakat di Sumatera akan meningkat untuk masuk satu mata. Buka acara juga? Sudah buka kan? Sudah buka tadi? Belum? Nah, jadi baik, itu mari sesama kita buka secara resmi workshop Bunda Literasi dan Duta Baca dan Pegiat Literasi pada hari ini. Kita buka dengan suasana baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf kalau kita kurang, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan insya Allah untuk kita semua. Kalau yang kurang berkenan, ya saya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Dan mohon izin ya segera untuk meninggalkan ruangan ini.